Alhamdulillah. Pak Syamil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah. Hari ini anak-anak belajar subjek apa ya, Pak? Ini akan belajar nih dampak sosial informatika. Hmm, Ini mungkin banyak cerita-ceritanya. berarti bahwa dampaknya negatif positif gitu ya, Pak ya? Ya, negatif, positif. Hmm. Saya juga jadi banyak belajar. Jadi belajar lagi juga ini. Iya, benar. Alhamdulillah. Oke, mungkin sambil ngobrol-ngobrol yang sudah hadir kali ya. Boleh, boleh, Pak. Sambil nunggu jadi sari. Silakan, Pak. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, ini sudah Pagi, Pak. pagi. Mantap nih, semangat sekali pagi ini. Ya dong. Oke, ini udah ada Citra, selfie over berdua berarti ya? Ya, Oke, mungkin ya sambil sambil saya tanya-tanya juga kali ya, mungkin eh karena kan nanti materinya terkait ini ya, dampak sosial informatika gitu. Kalau kemarin itu yang saya dengar dan saya tangkap ya, berarti mulai ada mulai siswa atau orang-orang di sana banyak pakai HP mulai kapan ya? Kalian udah pakai HP sejak kapan? 2000 berapa? 2000 berapa? Atau berapa tahun yang lalu gitu? Kelas 6. Dari kelas 6 SD. Dari kelas 6 SD, berarti ya kurang lebih 4 tahun yang lalu ya. Sama, Citra sama Selfie juga eh, sekitar itu, 4 tahun yang lalu. Ya benar ya. Berarti pas COVID itu ya, Ya, sekitar dari kelas 5 SD lah, Pak. sekitar itu ya. Berarti 2020-an ya. Oke, oke, oke. Berarti kalau handphone, kalau aktif, berarti udah megang HP sendiri. Berarti, oke. 2020 itu kalian yang udah megang HP sendiri atau masih orang tua atau gimana? Apa dia nih? Apa, Pak? Ya, pas 2020-an itu udah kalian punya HP sendiri atau pinjem HP orang tua kalian pakai gitu maksudnya? HP sendiri. Kalau Udah HP aku sendiri ya? sendiri, ya. I see. Oke, oke, oke. Ya, kalau aku sendiri. Bagus. Kalau internetnya mulai cepet di kapan? Dari tahun kemarin. Baru kemarin ya. Berarti baru mulai yang cepet. Yang sebelumnya kayak ya baru pakai buat eh, yang buat apa message apa WhatsApp kayak gitu-gitu ya. Ya. Oke, oke, oke. 2000.
Oke. Itu dulu. Oke. Nah, jadi sebenarnya nanti materinya itu eh, lebih ke tadi ya, terkait dampak sosialnya gitu kan. Dari yang eh, sebelum pas masih mungkin pas zaman orang tua kalian atau pas zaman saya masih sekolah juga itu perbedaannya sejauh apa nanti kita akan diskusi di sana sama ya kira-kira ke depan perubahannya akan sejauh apa lagi gitu di area-area itu. Dan mungkin kalau eh, memang masih apa ya jatuhnya masih baru ya biar kebayang juga sebelum ada mungkin kalian juga beberapa udah terbayang juga ya kayak sebelum ada HP dan sudah ada HP bedanya apa gitu, gitu. Nanti kita akan bahas ke sana. Baik, 20. Oke. Di sana ini hujan kah atau Lagi cerah banget. cerah banget ya? Oke. Ya. Oke. Selamat datang. Sambil mengingat ya.
Ini Febri ya, benar ya? Iya dong. Hah, orang dengan kesadaran. Bentar. Sakit. Oke. Oke, terima kasih. Oke, baik. Kalau baru bertiga, siapa ya? Bentar. Oke, nah ini mungkin ini ya, spesial dari untuk yang udah hadir dulu kan kita nyicil materi yang ada di depan nih. Oke, nah jadi memang di materi hari ini kita akan sedikit apa ya, membahas tentang masa lalu dan masa depan kali ya. Seperti itu terkait informatika itu sendiri gitu. Tadi kan eh suaranya kedengeran nggak ya? Cukup keras nggak ya? Bagus suaranya, Pak. Oke, baik. Inggris. Udah berapa pelajaran? Nah, biologi ternyata itu tulisnya. Oke, yang Desari juga sudah hadir. Iya. Oke, Assalamualaikum dari Jatisari. Sudah bisa terhubung. Iya. Oke, mungkin sambil sedikit di absen dulu ya, mungkin dari Jatisari yang sudah hadir dan siapa saja. Nah, hari ini kita akan bahas tentang dampak ya. Nah, nanti kita akan sedikit refleksi eh, di 10 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu apa yang terjadi dan kira-kira ke depan akan ada apa aja nih kayak gitu. Nah, nanti saat saya absen, nanti silahkan eh, beritahu nih kira-kira mulai bukan kira-kira kapan kalian mulai pegang atau punya HP sendiri. Tidak punya HP sendiri. Suaranya terdengar nggak yang dari Jatisari? Oke. Oke, suara saya udah kedengeran belum dari Jatisari? Oke, masuk ya. Oke, mungkin absen aja dari yang laki-laki dari belakang ya. Kiri ke kanan sampai ke depan gitu ya. Absen siapa sama udah punya HP sendiri dari kapan? Dari tahun berapa? Punya HP. Kalau belum punya, ya bilang aja belum. Atau masih pinjam nggak masalah. Ya, ya Pak, ayo. Ini dari yang paling belakang itu, bentar, karena kecil, ya mungkin jadi silakan dari yang angkat tangan. Sahrul. Tahrul, oke. Dari kapan? Udah
punya HP sendiri? Dari SMP kelas 3. Kelas 3 berarti 2 tahun setahun yang lalu ya? Ya, Pak. Oke. Oke, lanjut. Sebelahnya. Kika. Kika, oke. Yang paling rajin Kika sama Sahrul. Oke, Kika dari kapan Kika? Kelas 3 SMP. Oh, sama, 3 SMP. Oke, lanjut. Depannya, silakan. Siapa? Dimas, oke. Dari kapan Dimas? 2 SD. 2 SD, oke. Oke, lanjut. Ya, silakan. Oke, Pak. Novi, Dari 2019. 2019. Oke, siap. Lanjut. Sebelahnya. Saya Kak Amira. Amira, Amira. Oke. Ya, mulai pegang HP sendiri sejak kapan? Itu Kak masih sama orang semua. Oke, masih bareng ya? Oke, nggak masalah. So, Astri aku. Ngopi. Oke, siapa? Novita. Oke. Gimana siapa? Vina, Kak Vina. Vina. Oke, Vina. Baru bulan sekarang. Apa? Ya Kak, baru bulan sekarang. Oh, baru aja. Oke. Lanjut. Tahun sekarang baru. Kasih ya nih Pak. Siapa? Astri. Pupuk itu. Wow. Ini yang lebih keras nggak kedengerannya? Astri Pak, Astri. Oh, Astriani. Oke. Kalau Astriani dari kapan? Kelas 1 SMP. 1 SMP, berarti 4 tahun yang lalu ya, sekitar itu ya. Oke. Berarti yang hadir ada 3, 5, 7 orang ya. Oke, baik. Nah, ya mungkin kita langsung dimulai aja ya. Jadi agenda hari ini materinya tentang dampak sistem informasi ya, dampak sosial informatika gitu kan. Nah, jadi mungkin beberapa ada yang baru punya HP, mungkin baru dapat akses internet, ada yang udah sejak lama, beda-beda gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit cerita ya, mungkin cerita karena memang perubahan teknologi ini, baik di Indonesia maupun di dunia, itu perkembangannya sangat pesat ya di 25 tahun, di 30 tahun terakhir lah. Dulu eh, saya cerita dikit ya, dulu zaman apa ya, pas masih saya kecil, itu komputer itu ukurannya itu satu ruangan gitu, satu ruangan penuh, satu ruangan kelas itu satu komputer aja gitu. Zaman-zaman itu ya, dulu lihat di kampus gitu kan, ukuran komputer tuh pada zaman itu 90-an tuh satu ruangan gitu. Jadi satu ruangan itu cuma satu komputer. Sebesar itu eh, apa namanya ukurannya gitu. Nah makin ke sini itu ukuran kekuatan komputernya makin tinggi dan gimana cara menyimpan datanya itu makin kecil. Kalau dulu nyimpen data itu pakai kertas. Jadi kertasnya dikasih kayak punch card gitu, dibolongin kertasnya itu datanya seperti itu zaman dulu. Nah semakin ke sini semakin berkembang gitu. Dan eh, mungkin kalian juga beberapa sudah bisa membayangkan ya, kayak zaman sebelum saya punya HP gitu ngirim pesan ke mungkin keluarga di luar kota itu harus pakai surat. Mungkin zaman-zaman kalian ada yang pernah masih ngirim surat di sini mungkin? Kirim surat tertulis, dikirim ke kantor pos gitu. Enggak. Ada yang pernah? Ya. Belum ya, nggak pernah ya.
ada masa-masa itu orang ngirim surat, itu bersurat, itu pas masih kecil sempat saya bersurat itu ya harus kalau mau nelpon harus ke luar ke wartel kalau dulu. Warung telepon. Jadi memang ke tempat orang buat yang punya telepon cuma beberapa orang aja gitu. Jadi kalau mau telepon yang bayar ke orangnya, kita bisa telepon 1 menit gitu. Nah sekarang kan udah luar biasa ya kita pakai WhatsApp itu bisa nelpon siapa aja gratis gitu kan, nggak usah bayar sama sekali gitu. Nah itulah perkembangan teknologi gitu. Kenapa Dan pakai kotak kecil? ya dan ya kalau sekarang kan kalau udah punya HP kan itu berbagai macam teknologi ya. Dan smartphone itu kalau nggak salah itu mulai BlackBerry itu ya tahun 2010-an itu baru masuk BlackBerry di mana bisa apa ya kirim pesan tuker-tukeran pin kayak gitu-gitu semacam itu dan mulai ada pakai foto itu juga kamera itu kan baru tren di ya 10 tahun terakhir ya semua HP ada kameranya kayak gitu kalau zaman dulu memang terpisah harus pakai roll, nanti dicuci dulu kameranya, filmnya untuk bisa jadi foto gitu kan. Dan ya banyak lah. Yang TikTok itu kan juga baru di 2016, walaupun mulai ramenya di 2009 dan mulai booming gitu kan. Jadi ya sebenarnya teknologi-teknologi baru yang sangat maju ini ya baru terjadi di tahun-tahun ini gitu. Oke, nah eh dan ya dibayangkan aja dulu tuh kalau mau belajar ya harus ke perpustakaan. Bahkan sebelum ada Google itu benar harus nyari di buku karena nggak bisa langsung tinggal searching ya. Sekarang udah bisa dengan mudah dengan adanya AI ini di 2 tahun terakhir nih AI perkembangannya cepat banget di 2024, 2025 juga makin cepat juga. Nah ini yang harus apa ya diperhatikan gitu. Dan dipelajari terutama karena nanti efeknya kemana-mana nih mulai dari apa ya banyak pekerjaan baru yang sebelum ada internet internet kan juga baru di tahun 2000-an ya Mas Indonesia jadi kayak baru 25 tahun terakhir nih pas kayaknya gitu. Internet masuk ke Indonesia gitu kan dan infrastruktur kayak BTS gitu kan itu kan juga baru masuk kayak ya 10 tahun terakhir ya banyak ke apa tower-tower baru untuk bisa masuk internet gitu. Jadi sebegitu cepatnya gitu. Dari yang HP itu dulu cuma bisa buat ngetik itu maksimal 150 karakter. Nah, sekarang udah bisa berkarakter gitu. Kalau dulu 150 karakter itu kayak Twitter gitu ya. Itu jumlah SMS zaman dulu itu segitu gitu. Kalau lebih dari itu harus dikirim dalam 2 SMS, 3 SMS kayak gitu. Yaitu perkembangannya secepat itu gitu. Dan ya ke depan ya mungkin lebih cepat lagi ya dengan adanya AI. Seperti itu. Makanya nanti kita akan diskusi ke arah sana. Nah, mungkin ya sedikit ini ya. Jadi ada beberapa ya dalam 25 terakhir ini di Indonesia terutama ya terkait masuknya internet nih. Jadi internet masuk di Indonesia itu ya sekitar baru 25 tahun terakhir. Dulu itu bayarnya 1 jam itu pun kalau di warnet ya itu sekitar 3.000 rupiah per jam. Atau kalau internet dari rumah pakai sambungan telepon, kabel telepon itu sekitar 5.000-an, 5.000 per jam. Bahkan ukurannya bukan per jam ya, ukurannya per kilobyte gitu. Nah itu pakainya bayarnya segitu, kurang lebih gitu. Sampai zaman yang sekarang udah ya tinggal download aja, mungkin sekarang kalau Telkomsel itu sekitar 1 giga, sekitar yang paling murah 3 giga ya, 3 giga itu kan sekitar 25.000 gitu kan, ya sekitar itu. Itu giga ya, giga itu kan bawahnya mega, bawahnya kilobyte. Jadi kalau sekarang itu dapatnya 1.000 ya. 1.000 kilobyte. Kalau dulu bayarnya per kilobyte-nya. Kayak gitu. Jadi harganya pun sudah jauh lebih murah sekarang. Makanya itu yang harus dimanfaatkan nih, terutama bagi kalian, karena kan kalian digital natif ya. Sejak dari kecil sudah
terpapar dengan internet, udah pakai eh, digital gitu. Yang kedua, tadi kan yang mungkin lebih baru lagi adalah masuknya smartphone. Jadi yang apa? Yang dulu komputer itu, smartphone itu, apa namanya? Itu cuma ada di komputer gitu. Sekarang udah jadi masuk ke handphone, bagian dari handphone. Udah ada handphonenya, udah ada kameranya, bisa buat nelpon, bisa buat apa ya? Internet yang putus ini kayak. Cek cek cek. Wah, internet putus ya. Enggak, Pak. Oh, kayak nge-freeze sih. Di yang lain nge-freeze kah atau Yang lain yang freeze, oh iya. nge-freeze ya? Baik. Oke, putus ya. Oh iya, putus. Oh iya. Mati listrik katanya. Tadi di mana itu? Di Jatisari ada 2 anak lagi baru datang ya, Pak. Jatisari. Nah, Tadi saya lihat ada 2 lagi yang datang, tapi belum namanya belum ke absen. Dinas Asliani. Masih ada 2 yang baru datang. Oh, tadi ya terakhir ya. Terakhir. Iya. Sambil menunggu. Oke, selamat datang kembali. Mati listrik, Pak. Wah, mati listrik. Oke, wah, jadi diskusi sekalian tuh. Nah, kalau listrik mulai nyala terus sejak kapan di Margamulya dan Jatisari? Jak tadi, Pak. Sejak tahun berapa gitu? Mungkin kan listrik masuk di desa kalian itu sejak tahun berapa ya? Tahun 90-an, Pak. Oh, 90 udah mulai dapat listrik ya? Oh, listriknya. PLN-nya jahil, Pak. Dimati lampuinnya. Kadang-kadang suka dimatiin gitu ya? Iya, Pak. Suka dimati diurungin. Oke, oke. Nah, mungkin selamat datang yang baru hadir. Ini ada siapa? 2 orang nih? Adi. Adli sama Rahma. Rahma. Ai Rahma. Raffi. Abi, Pak. Rafi, oke. Hadir semua Pak Raffi, mah. Oh, tapi tadi kan bisa. Oke. Nah, mungkin kita lanjut aja sampai Oh, lari. terakhir menyimak sampai mana nih? Sebelum internetnya, sebelum listriknya mati. Oke, mungkin sedikit aja terkait. Mungkin tadi terakhir sampai smartphone ya, smartphone nih. Ini ya, HP yang kalian pegang itu buat orang di 20 tahun, 25 tahun yang lalu itu super komputer nih. Dulu nggak bisa tuh ngeproses
gambar, ngeproses foto itu HP belum bisa. Alat telepon, internet yang pakai video call, nah itu belum bisa. Jadi ya bayangin aja HP yang kalian pegang sekalian itu kan seolah-olah biasa ya, semua orang punya. Tapi 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu itu barang yang super langka ya, yang punya hanya orang-orang tertentu saja. Jadi se apa ya, semaju itu dunia teknologi kita gitu kan. Jadi yang pertama tadi kan terkait internet. Pertama listrik ya, listrik mungkin kalian udah dari awal udah dapat listrik. Habis itu terkait internet, internet itu tahun 2000-an baru banyak digunakan di Indonesia. Semua punya aksesnya. Sebelumnya itu cuma beberapa atau harus ke warnet. Cuma tempat-tempat tertentu aja yang punya internet. Dan sekarang punya komputer bahkan juga masih baru di warnet aja. Sekarang semua udah punya nih smartphone di tangan kalian. Dan yang paling baru adalah namanya itu gig ekonomi ya. Jadi orang buat konten itu bisa dapat uang gitu kan. Jadi ekonominya itu berjalan dari platform gitu. Dapat uang dari sana gitu kan. YouTube itu baru mulai ada monetisasi itu kalau nggak salah tahun 2015-an kayak gitu kan. Jadi kayak memang baru-baru ini aja nih. Kayak TikTok, Instagram itu dulu juga nggak ngasilin uang ya. Jadi kayak memang ini dipakai aja untuk kita sehari-hari buat ya sharing-sharing aja kayak Facebook gitu. Karena sekarang semuanya itu bisa apa namanya bisa ada apa ya ada manfaatnya dan ada penghasilannya bahkan ya Asup. ekonomi kayak gitu. Ada yang terkenal mungkin nggak tahu sama kalian ya Atta Halilintar itu kan baru-baru ya itu termasuk yang Ya. Tapi komputer. ya di mana ngonten dengan konten tiap hari atau membuat sesuatu tiap hari itu bisa hasilin uang gitu kan yang cukup besar gitu. Tapi ya itu siapa yang bisa memanfaatkannya dalam artian kita membuat sesuatu dari teknologi itu biasanya yang lebih apa yang bisa jadi sukses gitu daripada yang cuma apa ya cuma menikmati aja gitu. Jadi kayak gitu. Mungkin udah. Hari ini kita akan bahas apa dan bagaimana. Ya mungkin lebih ke apa dulu ya untuk kita bisa sukses di dengan menggunakan teknologi ini gitu. Oke, baik. Nah, selanjutnya, nah ini ada sebuah data yang menarik ya. Dari 100% pengguna internet itu 90%-nya itu mereka yang hanya memakai saja. Jadi 90% orang itu memakai saja. Lalu ada 9% itu yang contribute. Contribute artinya apa? Yang komen, yang nge-share, yang like itu semua 9%. Jadi yang lain tuh hanya ya itu lihat aja, habis itu nggak di like, nggak di subscribe atau nggak di komen gitu. Komen tuh bahkan masuk yang lebih tinggi lagi ya, komen sesuatu kayak gitu. Jadi kalau kalian udah mulai komen-komen di post orang atau di konten orang, nah itu kalian udah masuk ke 9% gitu. Udah naik level gitu. Seperti itu. Dan yang membuat kontennya itu atau yang buat aplikasinya itu 1% dari pengguna internet gitu. Jadi bayangkan kalau kalian sudah bisa mulai at least mulai ngomen nulis sesuatu memberikan apa ya masukan atau memberikan komentar terhadap konten atau sesuatu yang ada di internet itu kalian sudah masuk ke 9% gitu udah lebih bagus gitu. Apalagi kalian bisa buat konten kalian sendiri gitu. Nah di sini yang udah mulai suka komen-komen di post orang atau di apa ya kayak di live atau di Facebook atau di post itu siapa yang udah mulai sering komen nih komen-komen di post orang di YouTube orang. Iya. Oke bagus jadi ya udah lebih dari ini kan dari berapa nih 20 orang 2 orang berarti ya lumayan tinggi nih bisa kontribusi sesuatu ke internet itu komen atau apa gitu. Nah kalau di sini ada yang udah mulai ngonten bahkan atau membuat karya di internet. Tuh, ya, enak. Ah, Dian. Siapa? Mira. Enggak, Pak. Ya. Sabar, jadi Enggak, udah kata. mana yang mau didok?
Ya nggak perlu malu karena untuk menjadi digital untuk yang buat konten itu 1% ya, jadi lebih jarang lagi karena memang buat konten itu lebih susah, apalagi yang konsisten tuh lebih susah lagi gitu. Ya itu perlu diapresiasi lah ya. Mungkin awalnya yang sederhana, makin lama makin baik kayak gitu. Jadi di situ. Sehingga ya tadi kan masih dari 20 orang tadi dua udah mulai komen, satu udah mulai ngonten gitu kan. Berarti ya udah bagus nih kayak gitu, dari sana. Dodi, Nah, jadi mungkin nanti ya perlahan bakal apa ya di update lah ya dari yang mungkin sekarang kita masih banyak bacanya aja atau banyak nontonnya aja, ya mungkin perlahan mulai ya komen lah dikit-dikit, nanti mungkin habis itu kita mulai bikin materinya sedikit, mulai bikin kontennya sendiri dan sebagainya, karena ya itu tadi dengan adanya gig ekonomi atau yang informal, kalau di Indonesia sebutnya ya ini ya pekerja informal lah ya, itu ada advantage, ada kelebihan sendiri gitu, ada keunggulan lah ya dibandingkan yang tidak terbiasa menulis di publik kayak gitu, entah nulis komen aja atau bahkan nulis kayak di yang ngepost aja, mungkin di WhatsApp status kayak gitu atau di status Instagram, story Instagram kayak gitu kan, nulis itu ya, itu sudah mulai ya lebih apa ya lebih terbiasa ya, karena ke depan itulah apa kemampuan yang dibutuhkan nih ke depannya gitu. Karena kalau di pasar gitu kan, orang yang sudah bisa nulis atau untuk bisa membuat konten sederhana itu udah dicari di pasar gitu. Gitu. Jadi mulai yang buat apa? Buat teknologinya gitu kan. Dan informasi ada di sana. Nah, jadi ya itu ya terkait kondisi ya. Jadi makin kalian terbiasa dan makin kalian eh, bahkan mulai berkontribusi di dalam internet, jadi nanti timbal baliknya akan pelan-pelan akan lebih cepat nih. Gitu. Kalau mungkin suka baca novel, semuanya atau baca webtoon gitu, buat reviewnya gitu, itu aja udah apa namanya bisa buat apa ya kayak dinotis sama apa ya diketahui sama apa dilihat nih sama apa perusahaan atau orang lain yang pengen butuh orang untuk review atau bahkan dari komikanya sendiri atau yang nulis ininya butuh buat pemasaran atau seperti itu sebuah apa ya opportunity ke depan kayak gitu. Jadi kalian bisa milih nih mana yang lebih bisa kalian ya, pelan-pelan aja kayak gitu kalau bahasanya. Oke. Nah, selanjutnya ya mungkin kalian bisa bayangin ya 10 tahun ke depan tuh akan ada apa. bencana alam. Ya. Nah, mungkin kalian udah ada yang familiar dengan kayak VR, virtual reality gitu kan. Udah familiar atau AI, ada yang udah mulai pakai AI di sini. Mulai pakai. Gimana? Tadi yang baru datang tadi. Yang baru datang belum di absen ya? Rapi ya? Rapi yang mana? Yang pakai Rapi itu. Kita tidak kata. Kalau yang pakai jaket biru siapa namanya? Barto. Mondi, Pak. Mondi. Adli, Pak. Adli. Oke. Adli. Oke. Nah, tadi ya teknologi ke depan kan ya tadi ya, internet itu sebuah game changer yang merubah banyak hal. Jadi yang sebelumnya kerjaannya ada, jadi nggak ada. Terus ada banyak kerjaan baru terkait konten ini kan sebuah pekerjaan baru yang baru ada di 5 tahun terakhir ya. Kayak gitu kan. Nah, ini baru ada di 2 tahun terakhir nih. Yang boomnya lagi di 1 tahun terakhir gitu. Jadi kayak baru banget ya. Seperti itu. Banyak pilihannya ya. Kalian bisa belajar apa? Ya nulis, belajar desain, macam-macam dan semuanya bisa dilakukan dengan HP gitu. Kan ada beberapa sukses story, apa cerita sukses ya di Afrika gitu kan yang memang baru bisa cuma ada HP doang, mereka bisa buat aplikasi
via HP, bisa buat desain via HP aja gitu dengan smartphone ini. Itu bisa dilakukan ya, jika eh, kalian mau dan berminat kayak gitu kan. Gitu. Nah, nah, tugasnya kayaknya nggak ada tugas juga sih. Ini pengantar aja karena kita akan bahas ada tugasnya mungkin di minggu depan ya. Jadi eh, di minggu depan kita akan bahas lebih detail kayak positifnya, negatifnya, dan terkait personal information atau private information ya. Jadi kayak informasi personal terkait kayak nama, kalau kalau ngasih data itu kayak gimana, keamanan, nanti mungkin di minggu depan kita akan bahas itu. Nah, di minggu ini kan mengenalkan terkait ini dulu. Nah, sampai sini ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau didiskusikan nggak nih terkait tadi, terkait eh, ya terkait di dunia digital ya, apa aja yang baru gitu. Atau kalian tertarik di bagian apa nih di teknologi yang sekarang yang lagi ngetren untuk kalian pengen pelajari terkait teknologi apa nih? Mungkin bisa saya carikan atau mungkin saya punya pengalamannya untuk membuat itu juga gitu. Nah, mungkin ada yang pengen belajar, semuanya belajar buat aplikasi semuanya. Ada nggak yang tertarik buat aplikasi? Jika kita bisa Indonesia belajar permainan Indonesia Pak. Apa? Oke, mungkin kalau nggak buat aplikasi kayak main buat game, semuanya ada yang tertarik buat game nggak? Kita kenapa membuat game? Wah, kayak mantap nih Kak. Nah, Nah, misalnya ada yang tertarik untuk entah udah buat atau mau berpikir untuk mulai ngonten nggak di sini? Entah nulis ya, ngonten itu ada beberapa macam ya, nulis, mau konten, atau buat video. ngeblog. Oke, Adli. Nah, bener kan ya Adli ya, bener ya. Nah, Jadi pro player. jadi pro player, nah itu kan juga e-sport, e-sport itu juga baru di apa ya 8 tahun terakhir ya e-sport tuh mulai booming di luar itu sekitar 8 tahun terakhir ya. Nah itu juga baru itu kan dulu nggak ada orang main game dibayar ya, sekarang udah mulai ada nih. Kalau jadi profesional kayak gitu. Jadi perkembangannya se- secepat itu ya, makanya kita harus bersiap-siap ya gitu. Dan ya itu tadi kita membuat sesuatu kayak mau ngajar seperti ini, ngajarin temennya itu ngajarin orang lain, mungkin ngajarin ya orang-orang yang lebih tua yang mungkin nggak familiar dari awal terkait teknologi itu juga sudah jadi kelebihan. Ya kurang lebih seperti itu sih. Jadi memang materinya memang pengantar juga ya. Jadi ya itu yang bisa harus dimanfaatkan ya kayak googling, kalian nyari informasi tentang apapun, kalian belajar apapun, sekarang tuh mudah banget dibandingkan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu itu memang harus ini ya, pergi ke perpustakaan, harus tanya ke orang yang memang bisa. Sekarang kita mau belajar apapun ya, udah nggak ada, nggak di, semua udah ada di internet gitu. Tinggal seberapa kita pengen mencarinya gitu. Jadi kalian pengen sesuatu ya udah cari aja di internet, kalian coba, kalian lihat internet di apa, lihat di YouTube mungkin ya. Sekarang udah ada semua gitu. Jadi mulai pelan-pelan dari yang sekarang hanya menikmati saja pasif. Nah, mungkin bisa sedikit-sedikit mulai buat review atau buat komentarin atau bahkan jangan langsung buat juga ya. Jadi ada beberapa apa ya, ada sebuah buku yang menjelaskan kalau kita punya minat terhadap sesuatu dan kita pelajarin tiap hari aja 15 menit tiap hari itu kita bisa dalam waktu setahun dalam waktu 2 tahun ya dalam waktu 2 tahun
itu kita bisa jadi orang yang paling hebat di bidang itu gitu. Jadi selama bisa konsisten. Jadi cukup 15 menit sehari ke topik yang kita minati. Itu ya namanya compounding effect ya. Jadi kayak dalam waktu 15 menit sehari kalau kita belajar sesuatu yang baru, sesuatu yang kita minati, dalam 2 tahun itu kita bisa jadi expert gitu. Udah bisa jadi yang eh, bisa jadi ahli di bidang itu gitu. Makanya ya kalian bisa mulai sejak sekarang ya, mungkin kayak 15 menit baca tentang minat apa mungkin. Minat otomotif atau minat mungkin pertanian gitu. Nah, itu cukup pelajari 15 menit per hari konsisten. Ya, dalam 2 tahun itu bisa jadi yang apa ya? Bisa jadi yang paling baik ya, kayak gitu. Itu sebuah penelitian ya. Gitu. Ya, ya mungkin itu ya dari saya. Nah, ini dari Marga Mulia yang baru hadir siapa? Kaila. Oke, selamat datang Kaila. Ya, Pak. Anak Don. Dan main sampai ya, di sini nyarap tuh. Obat, mau orang Nah, aku sampai jam berapa? Oke. Gimana ini? Kami masih kami kita jaga Nah, mungkin dari materi hari ini itu, nah, mungkin sebagai sekalian review juga tadi yang baru hadir ya. Ya, hanya berempat kan dari laki-laki yang Marga Mulia. Satunya belum masuk atau Gak ada Pak izin. oh, izin memang ya. Yes. Oke. Nah, mungkin sekalian review aja materi hari ini. Jadi tadi kita membahas tentang dampak sosial informatika. Nah, kita bahas terkait ya 10 tahun terakhir, 25 tahun terakhir itu perubahan apa saja yang terjadi. Sehingga kita bisa membayangkan 10 tahun, 20 tahun ke depan itu apa yang terjadi. Jadi mungkin ya beberapa ya, mungkin semua belum lahir ya. Jadi 25 tahun terakhir itu pertama di Indonesia terutama ya, listrik mulai ini ya, listrik mulai rata, masuk listrik. Habis itu di 20-an tahun terakhir internet mulai masuk semuanya, mulai bisa diakses ke semua orang, bisa mengakses. Nah, di ya 15 tahun terakhir itu smartphone tuh dengan masuknya iPhone yang pertama, itu smartphone mulai masuk dari yang sebelumnya ada nggak bisa, komputernya nggak kuat gitu kan, cuma bisa buat ngetik, kirim SMS, pesan aja. Jadi mulai banyak yang bisa dilakukan. Dan ya di 5 tahun terakhir itu mulai banyak eh, apa ya, bisa ngasihin uang dari internet dengan cara buat konten gitu. Jadi perkembangannya secepat itu. Jadi yang sebelumnya belum ada tuh pekerjaan-pekerjaan tersebut, sekarang jadi ada. Juga sebaliknya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sekarang ada, besok udah nggak ada. Jadi begitulah perkembangan teknologi, dan makin tahun ini makin cepat, apalagi dengan munculnya IoT, jadi kita bisa manfaatin apa namanya sensor-sensor untuk buat hal yang menarik gitu. Jadi apa, suatu tools bisa dipakai buat kayak mengawasi panen ikan, buat mengukur apa namanya data tanah, data cuaca dan lain sebagainya kayak gitu. Dan ya dari sana gitu ya, 90% orang itu masih di
sekedar menikmati apa yang ada di internet, menggunakan saja. Dan itu ada 9% itu yang mulai kontribut ke internet itu baik melakukan komen, nge-share, dan lain sebagainya. Mulai ya itu kata komen, share, habis itu kurasi mungkin, ngumpulin yang menarik-menarik, itu review. Review itu udah masuk ke, bahkan udah masuk ke create ya, yang membuat sesuatu di internet, di konten, kayak gitu. Dan ya 10 tahun lagi, ya akan banyak hal yang baru. Ya, nanti kita masuk ke virtual reality, ada mobil yang bisa jalan sendiri, nyetir sendiri, kayak gitu. Dan ada drone, bahkan seperti itu, yang bisa terbang, dan lain sebagainya. Jadi perkembangan teknologi itu cepat, dan ya kita bisa memanfaatkan, kita bisa jadi bagian untuk bisa lebih apa ya, lebih punya nilai tambah ya di dunia kerja nanti. Selanjutnya ada Iya, nambah langsung sudah. ya mungkin itu ya. Oke, mungkin itu dari saya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Mungkin minggu depan akan ada refleksi dan ada diskusinya lebih banyak terkait apa yang perlu diperhatikan di dunia internet ya. Karena tadi kita bahas bahwa kita perlu masuk, kita perlu apa ya, perlu tahu tentang teknologi ini karena ke depan yaitu yang dicari gitu, dan ya gimana kita tetap aman di internet ini, di dunia maya ini. Oke, mungkin itu dari saya, dan sampai ketemu di minggu depan. Kita akan banyak diskusi di minggu depan. Baik, oke, baik, bye-bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Syamil, anak-anak yang tadi belum sempat mendengarkan dari awal, tadi Pak Syamil mengajarkan kita tentang pengaruh atau dampak sosial informatika untuk kehidupan kalian sehari-hari. Ada satu nasihat yang disampaikan Pak Syamil, bahwa kalian bisa memanfaatkan teknologi ini kalau kalian mau expert untuk satu topik yang sangat kalian minati, kalian bisa melakukannya 15 menit per hari. Dalam jangka waktu 2 tahun, tadi informasi dari Pak Syamil, hasil dari penelitian, kalian bisa jadi seorang yang expert. Expert itu berarti kalian sangat mumpuni, sangat mampu untuk memahami topik tersebut begitu. Nah, menunggu, coba kalian cek absennya sudah benar ya anak-anak ya. Marga Mulia ada Citra, ada Selvi, Feby, Kaila, Imam, Fahmi, dan Badru. Betul ya? Badru. Kalau Jari, ada Sahrul, ada Kika, Dimas, Novi, Elmira, Sina, Astriani, Airahma, Adli, Rapi, Fahri, dan Ujang. Betul ya? Baik. Kita tunggu Pak Deden ya anak-anak untuk pelajaran hari ini sejarah. Pulang. Yang baru